Itu sudah kunci. Siapapun itu, mbuh wong bodoh, mbuh wong pinter, nek ridho terhadap dirinya, maka ridho terhadap nafsunya, maka kunci untuk berbuat maksiat. Wong bodoh jika ridho terhadap nafsunya, dia jahat, dia akan jelek. Wong pinter apalagi. Maka ilmu bagi orang pinter itu tidak ada gunanya, mboten wonten manfaate jika dia ridho terhadap nafsunya. Kenapa? Ilmu yang dibahas ini kan ilmu agama. Karena ilmu agama, maka tujuan utama orang belajar agama adalah kenal ambek pangerane. Itu paling penting. Kenal sama Tuhannya, kenal sama Allah. Dan imbas dari orang yang kenal sama Allah, maka orang tersebut akan memandang rendah dirinya. Wong nek yakin, orang kalau mempunyai pemahaman bahwasanya Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, maka dia mempunyai keyakinan bahwasanya dia adalah yang maha kecil, maha tidak mampu. Lah nek ono wong pinter tapi wis rumangsa gede, rumangsa pinter dan sebagainya, maka itu dalam bahasanya koyok-koyok gak duwe ilmu. Karena muspro nggak ada artinya. Wong ilmu dipakai untuk mengenal Allah ternyata nggak ada fungsinya. Paling mentok-mentoknya terasa sekali ya, gawe ceramah, kayak ngapusi uang, kayak debat uang. Hanya itu paling kayak ngritik. Ono ceramah uang itu kewolai salah, kewolai pokoknya nggak jelas. Sedangkan uang masih yo bodoh, masih yo gak ngerti opo-opo. Tapi jika dia tidak ridho terhadap dirinya, maka dia koyok-koyok gak ono fungsi bodoh. Karena apa? Fungsi tadi ilmu adalah mengenal Allah. Ketika dia memandang rendah dirinya dan mengagungkan Allah, maka koyok-koyok wong iku wong pinter. Orang tersebut sak bodoh-bodohnya wong akan bersandar kepada Allah, dan Allah akan menjadikan orang tersebut wong pinter. Maka kumpul wong bodoh tapi sing kenal Gusti Allah, itulah yang akan kita cari untuk mendapatkan manfaat. Minimal uang itu kalau orang yang tidak ridho terhadap dirinya masuk pinter, kuncinya apa? Tetap gelem ngaji, tetap mau berusaha menambah pengetahuannya. Masih wis pinter, masih wis lulus pondok, ya tetap butuh rajin ngaji. Karena itu tanda bahwasanya dia tidak ridho terhadap dirinya. Tetap berusaha untuk lebih baik, untuk mengamalkan perintah Allah yang pertama, Iqra. Dalam Islam itu perintah pertama sadurunge sholat, sadurunge sedekah, sadurunge haji dan sebagainya. Perintah pertama dalam Islam adalah Iqra. Belajarlah, bacalah. Makanya saya ingat ada sebuah, kalau nggak salah sempat saya posting di Facebook, ceramahnya Syekh Hisam Al-Burhani. Menarik. Beliau menceritakan kisah nyata di sebuah pemakaman di daerah Damaskus. Saya ketika mendengarkan ceramah beliau, saya ingat-ingat daerah mana kira-kira yang terkenal di Damaskus. Itu ada pemakaman Bab Shogir, tapi kalau Bab Shogir itu Bab Syarqi itu tempat makamnya para sahabat, para tabi'in dan beberapa istri Nabi.
Tetapi ini kata beliau, pemakaman kuburan tempatnya para aulia. Berarti kemungkinan nggak di situ, paling ada di tempat lain. Nah, beliau menceritakan begini. Di kuburan itu ada seorang penggali kuburan. Bahasa Arabnya namanya al-haffar, penggali kuburan. Suatu hari ada seorang wanita datang kepada orang tersebut bilang, "Pak, sampean kedunu kuburan karena keluarga saya ada yang meninggal." Maka setelah digali, beda sama kita di kampung. Di kampung kan bahasa ya tidak ada profesi penggali kuburan, semuanya ya bareng-bareng kerja bakti. Kalau di daerah Damaskus kota atau di daerah Jakarta itu ada profesi penggali kuburan al-haffar. Di Damaskus sejak dulu pun sudah ada yang namanya al-haffar ini. Dia lalu menggali kuburan. Setelah selesai dan menunggu orang wanita tersebut datanglah rombongan jenazah. Yang nganter nggak banyak. Biasanya kalau yang nganter nggak banyak itu berarti bukan orang kaya biasa dimakamkan. Orang-orang yang di atas yang nganter menurunkan jenazah, yang penggali kuburan itu menerima di dalam kuburan. Begitu dimasukkan ke liang lahat, ternyata kuburan itu terbuka seakan-akan rawdah min riyadhil jannah. Jadi dibuka atau taman-taman surga, no kuburan. Begitu melihat itu dan dilihat ada 2 orang malaikat membawa jenazah ini dibawa pergi ke surga. Orang tersebut gak kuat semaput. Ternyata yang melihat itu cuma sang penggali kuburan. Begitu pingsan selesai ditimbun, dia cuma tengah-tengah amalan opo ini. Beberapa bulan kemudian wanita yang sama mendatangi penggali kuburan tadi. "Pak, sampean gali no kuburan kali." Begitu selesai dia gali, datanglah wanita bersama keluarganya, datanglah keluarga membawa jenazah lagi. Begitu dimasukkan ke dalam kuburan, peristiwa yang sama, dibukakan rawdah, taman-taman surga, dan diambil jenazah tersebut pergi. Kali yang kedua karena dia sudah siap, nggak sampai semaput. Begitu sudah selesai, orang tersebut langsung penasaran. Sang wanita sudah mau pergi langsung diceluk, Bu, bentar. Ada apa, Pak? Saya mau tanya sesuatu. Orang yang sampean nyuruh saya menggali kuburan tadi siapa? Sampai gak usah neko-neko Pak. Saya itu sudah sedih. Beberapa bulan yang lalu anak saya meninggal. Sekarang anak saya yang satunya lagi meninggal, sampai nggak usah membuat saya tambah sedih. Saya tuh kehilangan 2 anak. Kurang sedih apa sih, Pak, bahasa kasarannya. Lalu orang tersebut, sang penggali, berkata, "Bu, begini loh. Yang pertama saya melihat, diceritakan bahwasanya melihat bantar, hamparan, taman-taman surga. Begitupun yang kedua, saya tanya, amalan opo sih?" Sang ibu berkata, "Pak, anak saya yang meninggal, yang pertama, yang meninggal beberapa bulan yang lalu, itu mempunyai kebiasaan tolabul ilmi, golek ilmu, Pak, mondok, ngaji, kata sampean saya kata. Di Damaskus itu pengajian macam-macam. Ada yang bentuk pondok, ada yang di masjid-masjid, ada yang di musola-musola seperti sekarang. Kalau masjid
itu rawami selalu pengajian di masjid baik. Jami Iman itu tempatnya pengajiannya Dr. Said Ramadan Putih, atau Jami Kuwait tempat pengajiannya Dr. Wahbah Zuhaili. Itu bikin pengajian habis maghrib dan biasanya penuh. Sing ngaji ya dudu arek cilik-cilik nggih. Macam-macam, dari mulai yang anak kecil SMP, SMA sampai yang sepuh-sepuh, sampai yang sudah bekerja, memenuhi masjid-masjid di daerah Damaskus. Nah, ini anak yang sudah pertama meninggal, ini memang menghabiskan waktunya untuk belajar bahasa kasaran yang mondok. Yang kedua, anak saya yang kedua ini dia kerja menjadi tukang. Uangnya disisihkan untuk biayai kakaknya yang belajar. Bahasanya ini dalam hatinya sang penjaga penggali kuburan, Masya Allah, sakmini agungi ganjarane golek ilmu. Maka langsung dia tinggalkan kuburan, dia langsung mendatangi, dalam riwayat Syekh Hisham Al-Burhani, ke Masjid At-Taubah. Saya kemarin mikir-mikir Masjid At-Taubah itu sebelah mana. Datang di situ, diterima oleh imamnya, lalu belajar. Kebetulan ternyata imam Masjid At-Taubah itu buyutnya Syekh Hisham Al-Burhani. Jadi cerita itu beliau mengatakan cerita ini nyata. Kenapa? Yang meriwayatkan adalah buyutnya ke mbahnya, ke ayahnya, dan ke beliau. Secara mutawatir cerita ini nyata, kata beliau. Dan orang tersebut ketika masuk ketemu sama buyutnya, ya sempat diguyu sampai itu loh, umur 45 kait gelem mondok, lah wingi-wingi ku lapo. Lalu sang penggali kubur berkata, gini loh, saya penggali kubur diceritakan, yo wis, ayo naik sampean ya belajar. Mulai dari belajar matan jurumiyah. Matan jurumiyah itu pelajaran nahwu tingkat dasar. Terus belajar, dan akhirnya beliau sang penggali kuburan menjadi salah seorang ulama besar di Damaskus. Beliau menyebutkan bernama Abdurrahman Al-Haffar, sang penggali. Nama Al-Haffar itu tidak dihilangkan, justru menjadi kebanggaan. Ini loh yang membuat saya bisa berubah menjadi seorang penggali ilmu. Artinya ilmu itu perintah Allah yang pertama, yang ayo kita laksanakan, ayo kita amalkan. Yang penting, kalau menurut Syekh Al-Burhani mengatakan, yang penting noto niate. Jangan karena ijazah. Mosok ngaji ini butuh ijazah. Ustaz Saidin kaon ijazah Syifaul Qulub. Bukan karena ben dianggap wong alim, enggak. Saya yakin panjenengan tidak merasa seperti itu. Insya Allah ketosong. Dan mudah-mudahan baik sing ngaji, termasuk yang memberikan nafkah, sing nyepakno, jaminan cakin, cakson, dan siapapun itu, mudah-mudahan begitu nanti kita diambil oleh Allah husnul khotimah dan dihamparkan raudhahnya riyadhil jannah. Jadi ilmu itu penting asal benar niate. Karena kalau ilmu itu manfaat, maka dia akan tidak ridho terhadap dirinya, tetapi ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dr. Buti memberikan keterangan, menggarisbawahi hikam ini menceritakan, mengutip sebuah kisah Bal'am bin
Mungkin jangan yang pernah dengar Sopo itu Bal'am bin Ba'urah. Disebutkan dalam kisahnya, disebutkan dalam Al-Quran, cuplikannya walaupun tidak disebutkan siapa nama Bal'am. Bal'am itu murid kinasihnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau sudah mendapatkan ilmu ini notok di bawahnya Nabi Musa. Bahkan Bal'am ini sudah mendapatkan kunci Ismullah al-A'zam. Sampai kunci ini Ismullah al-A'zam itu digawa ambek Bal'am. Nek dungo menggunakan Ismullah al-A'zam iku mustajabah, pasti dikabul. Iki munggo wong ngono wis ilmune nontok, Pak. Ini zikir cik durung. Bal'am itu sudah pendungo pasti dikabul. Ukuran ilmu, Masya Allah. Ilmu itu stratanya di bawah Nabi Musa. Bal'am bin Ba'urah. Tapi suatu saat konon ketika Bani Israel menyeberangi laut Merah, menyeberangi laut di Mesir itu, dari Mesir menuju Palestina, menuju tanah yang dijanjikan, Nabi Musa mengutus Bal'am bin Ba'urah untuk pergi duluan memberikan dakwah agar nanti orang Bani Israel mau menuju ke sana, pintu sudah terbuka, wong Bani Israel dan Nabi Musa bisa diterima di tanah Palestina. Ternyata di tanah Palestina, di tanah yang dihuni oleh Bani Kanaan, terkenal dengan sudah ditempati oleh orang-orang hebat. Bal'am bin Ba'urah ditawari kemewahan-kemewahan dunia. Akhirnya Bal'am walaupun alim wis notok, tergoda, dan para penguasanya memberikan jaminan dan disuruh dungo Bal'am agar Nabi Musa dan umatnya tidak sampai masuk kota Kanaan, kota Palestina. Sehingga ada beberapa riwayat, ada riwayat yang mengatakan Bal'am mergo wis mustajabah dungo nang Gusti Allah agar Nabi Musa dan umatnya tidak bisa masuk kota Palestina, diijabahi oleh Allah. Walaupun kalau dalam satu sisi kok koyoke memberatkan Nabi Musa, tetapi inilah kondisinya. Dungone Bal'am dikabul sehingga Nabi Musa dan Bani Israel tidak bisa masuk kota Palestina, kota yang dijanjikan itu selama 40 tahun. Kita. Ada riwayat yang lain mengatakan doanya tidak dikabul, tetapi Bal'am mempunyai trik. Dungo bukan diterima, mergo gara-gara dungokno Nabi, dungakno elek Nabi sehingga doanya tidak diterima. Tapi Bal'am gak kehabisan cara. Wis kadung seneng ambek wong Bani Kanaan, akhirnya memberikan tips kepada Bani Kanaan, wong nek sampai kepingin wong Bani Israel tidak menguasai kota kalian gampang. Wong Bani Israel ambek itu kan awalnya budak. Mereka ini bukan orang-orang terlatih, gampang dibijui ambek kemewahan dunia. Dan kunci dari ajarannya Nabi Musa adalah wong nek berbuat baik, nyambung sama ayat yang kemarin, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika mereka tetap berbuat baik, ngikuti ajarannya agama Gusti Allah, mereka akan kuat. Tapi jika mereka berbuat jahat,
berbuat maksiat, maka mereka akan jatuh. Nah, piye caranya? Gampang. Goda mereka dengan wanita dan harta, minuman dan sebagainya. Maka begitu sebagian besar umat Nabi Musa Bani Israel masuk kota Madian, dibuai, kasih minuman, kasih wanita, sehingga mereka berbuat maksiat. Dan gara-gara maksiatnya inilah mereka dihijab tidak bisa masuk kota Palestina selama 40 tahun. Artinya apa? Ilmu sing notok koyo Bal'am, dungo sampai ngerti Ismullahil A'zam, asmane Gusti Allah paling agung, sehingga yang jika disebut doa pasti dikabul, tidak bisa membuat dia mati husnul khotimah, justru su'ul khotimah. Konco ambek wong sing kaya ngono iku bahayani hidup kita dunia akhirat. Makanya diwanti-wanti sama Ibnu Athaillah, hati-hati milih konco. Nek ono konco sing senengane goleki kesalahane wong, ridho ambek nafsune, ridho ambek awake, hati-hati. Termasuk ini kalau saya garis bawahi, termasuk golek konco bukan hanya di dunia nyata tetapi juga dunia maya. Ngapunten, grup WA, ngapunten, yuk kudu hati-hati. Saya sendiri ini sekedar berbagi. Kalau udah grup WA sering menyebarkan posting berita-berita hoax dan provokasi, saya biasanya awalnya saya tegur. Baik di grup jamaah zikir, biasanya saya tegur. Kalau dikandani pisan pindo gak ngereken, akhirnya saya gak baca, saya gak keluar. Tetap jenenge menghormati, kadang-kadang juga ada pentingnya, ada berita yang penting, sehingga nek metu kelangan sing penting. Tapi nek bertahan kok moco berita gak jelas-jelas mlebu, ini termasuk, kalau menurut saya ini termasuk berteman dengan orang yang ridho terhadap dirinya, maka biasanya saya tidak baca. Kalau dulu masih isinya penting-penting, saya buka terus, saya baca terus. Tapi begitu banyak posting sing gak jelas, apapun itu, grup manapun itu, biasanya wis kata ojo, langsung di clear message, wis aman, wis karo. Nggak pernah tahu berita wong iki ngomong apa, berita hoax apa, provokasi apa, wis pokoknya tetap ketoke nang jero grup tapi gak tahu moco. Ini sekedar trik biar kita nggak pantas yoan. Kadang sebuah grup itu kadang ono pentingnya. Kadang-kadang saya lihat ada share ono inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini penting kawan sapa sing sedo. Grup manapun, kadang-kadang kita itu, saya pribadi ikut grup WA mawon bisa 50 ya. Bingung diwaca kabeh yo stres. Cukup dilihat ada innalillahi berarti penting ini. Kalau nggak ada innalillahi biasanya berita rotok ngawur. Pun nanti disempurnakan sama Gus Kandar, saking kula buat cekapaken. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ini sampai beniki kula kali sampai masih ngantuk, muga-muga asline gak ngantuk. Ya. Yen sing rewel yo opo wis gak ero wis. Pokoke majelis iki dikurung karo pantole Allah ridane Allah.
Itu dok, tinggal kata. Panjang lebarnya Ustadz Arifin, Ustadz Ali diberikan hebat keterangan kedua. Lagu lo kali sampean urip iki, oh begitu jiwa urip iki. Niku dok. Kemana kita akan berakhir dan untuk apa itu? Nek wong Jawa cerita niku diarani sangkan paraning dumadi. Saka ndi awakmu urip terus digawe apa bakalan niku dak. Sampeyan pikir awal. Sampeyan pikir. Oleh karena itulah apa yang dikatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing artine kurang luwih ngeten. Mangkane menungso iki jane sing akeh tafakur nang Allah Subhanahu wa taala. Beruslah dalam hidup ini yang kita tekankan. Wis to aja mikir apa-apa mung nyawiji ya marang Gusti anu benjemaki nang Gusti Allah taala. Nyawiji ya atimu kalawan eling dumateng Allah. Hanya itu kita akan dikatakan hidup yang sebenarnya itu. Kulo kali sampean kadang-kadang sholat itu akeh gak ini nang pangeran. Madhep iki panjenengan tujuan utamane niat madhep Gusti Allah. Mulai dari itu. Oleh karena itu kata Rasulullah, barang siapa manusia yang mau sesaat berpikir, benar-benar berpikir tafakur nang Allah Taala kalawan usaha. Iku padha karo wong ibadah sunah, salat sunah 70 tahun. Sampeyan di sini kira-kira tafakur sesaat ae kok. Padha karo ibadah sunah, salat sunah iku nawasi 70 tahun. Lho sampeyan kudu mikir aja. Yang seperti apa tafakurnya? Musyahadatu illallah. Dalam sampeyan mikir-mikir iku gak nyakseni ananing pangeran sak jroning seliya panjenengan. Gitu. Ketika Anda berpikir dia tidak musyahadah pada Allah. Sampai ibadah 70 tahun itu niku gak nyakseni pangeran. Ya tentu saja lebih utama orang yang sesaat yang sama dengan 70 tahun karena sesaat itu musyahadah kepada Allah. Nyakseni yang ibadah di Allah sing ibadah. Nyakseni yang aku ujur sedih sampai sama iki karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana kesaksian itu? Sampai dikira rasa itu Allah. Sampai dikira rasa itu banyak sekali banyak. Kalau cerita keinginan ini ku nggih tentu. Usbah yang tertinggi tingkatannya para malaikat adalah malaikat yang makomnya ini. Syahadah. Baini wa bainakum. Penyaksiannya malaikat dengan Allah itu seakan-akan dari malaikat itu ada makhluk lain kecuali aku dan pangeran itu. Karo nang swarga, menungso, demi iblis dia hanya memandang penyaksian yang abadi syahidan baini wa bainallah. Penyaksian yang ini yang kepada Allah Subhanahu wa taala di musyahadah malaikat. Lu malaikat sing dekat ini kalah kali kanjeng Nabi ya Allah betapa indahnya kowe aksen. Sehingga nek ana wong ndonga tanpa sholawat nang kanjeng Nabi gak nyampe donga sampai ngambang gantung di langit. Karena Rasulullah ini adalah orang yang sanggup menyaksikan tidak ada segala-galanya. Dan kalau kali sampean waktu dikir ini tidak menghadirkan Nur Muhammad dalam sifat kita. Tafakur kuat, penyaksian kuat, penyaksian kan Rasulullah kali sampean ini. Kalau ini jadi dikir tapi kue wakil kok iya so. Koyo dulu aku ini kai dikasih dikit, karena dikit itu pengeran pengeran ya Allah ini susah. Ayo kita kembali. Lo gak bahas itu di nafsi wau ya.
Gue sampai tak jelek, jangan bingung ya. Udah kita tadi bingung bisa tari bener. Nek ono uang ridho dengan kejelekan yang ada dirinya, bahkan itu kebaikan kehebatan ridho merasa puas. Itu belum istiqomah dulu. Juga kan mengenai. Bismillah saya itu akan berjamaah tidak ibadah hebat siang malamnya hanya ibadah hebat. Sama puas dari kehebatan. Itu sih jadi ridho dengan nafsu. Oh ibadah sampai di kelas nafsu lagi. Bukan rohani yang tenggelam pada kita bil baqabillah, belum di situ, jauh sekali. Aduh. Termasuk sini nih, kulo ini muat boy. Kulo gak tahu mondok pesantren gak kenal belas. Wong belebes keliling, seneng kulo keliling malah keliling kesana sih mencari pengalaman oleh dokter. Krono sing kulo cekel jadi wong kulo ini best teacher pengalaman itu guru yang terbaik. Guru pertama, siapa yang puas dengan ilmu yang ia bawa dari Allah? Kalau ia ridho karena Allahnya, hebat. Tinggatannya hakikat marifat. Yang puas dengan kesendirian nafsunya, jelung kulonnya, jelung kaki seperti dari dengki hasil. Oleh karena itu hadirin sekalian, majelis yang soalnya deno pikirin hati ini masih setengah ngantuk sampai disuruh suara yang sangat dengar masuk ke dalam kolbu itu menjadi catatan amalnya di akhirat. Dari tulisan, padahal kalau mau Islam ngantuk. Jadi tulisan catatan amalnya yang baik di Allah. Dan muka-muka guru kali sampai dekat tidak terungkang sempurna Allah akan ibadah. Sampai puas dengan ibadah sampai kita masih golongan orang sombong. Ditolak oleh Allah. Karena orang-orang yang dekat kepada Allah saya baik ibadah. Wong sing gak nyumbungno akan ibadah. Karena dia merasa saya ibadah itu Allah lah yang mengibadahkan. Aku bisa baca subhanallah Allah yang mengucapkan kembali kepada diri Allah. Nopo sing yang dibanggakan. Kulo kuwi mari maca biasa dengan aku siji disuruh dong dan tahu. Terus hakikatnya nopo lah. Gitu. Kalau apa ini? Nek dihakikat teman karena kita tidak pernah. Kulo nanti maca kitab Abdullah Bismillah. Pengalaman dia mengatakan saya bertobat dengan kalimat la ilaha illallah, ucapan kalimat taubat. Taubat kapok aku mengucap kamu teman. Nek kita membacanya secara grandian koyo-koyo akhirnya taubat bisa mengucap mana kalimat itu. Padahal kalimat ini tidak demikian. Selama ini saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ku anggap diriku yang membaca. Terbersih dengan engkau ya Allah darimu kepada kami ya Allah. Engkau yang membacakan lewat diri. Kulo ini engkau ikut baca atau jadi mangkat jelas. Wes hati kulo wes Allah doa itu. Suara yang ketulis berderga, huruf Allah. Ini kesimpulan orang-orang tasawuf itu. Arti mereka huruf yang gak jelas lebih baik dalam mata rohani sampai pendengaran batin sampean bunyikan kalimat ismidat itu jauh lebih baik. Kan lagi pikir kan jelas baca karena suaranya kurang keras dan lain sebagainya. Sudah kapal itu artikan aja ismidat Allah. Oh baca Allah. Ini sepakatnya orang-orang hari subuh. Buatan diri. Karena jagat raya ini bagian asma Allah. Yang paling nampak, cahaya yang paling nyata. Makanya kan waktu keterangan tentang kul huwallahu ahad, mengapa tidak kul huwallahu wahid? Ahad. Keesaan ketunggalan akan datang. Kalau wahid itu sifatnya. Wahidah ini adalah af'al dan asma Allah. Jadi
Setiap keimanan ketauhidan itu tidak akan menghujam dalam diri manusia. Yang disampaikan botennya wiji nang Gusti Allah. Bahwa kita itu tidak bisa berkata habis sedikit kecuali dengan ya kebesaran Allah. Itu yang kita lakukan. Makanya majelis dikir ini kalau kan gak butuh akeh. Saya ketika petang puluh, alhamdulillah. Karena yang mengikuti kita makhluk-makhluk Allah yang goib itu yang berupa para malaikat, ruh para nabi itu dihadirkan. Sel-sel tubuh dalam diri manusia itu ribuan bahkan jutaan. Itu setiap satu sel itu malaikat. Saya ini Allah berapa juta yang mengatakan demikian. Prosesnya seperti ini kalau jadi Allah Subhanahu Wa Taala kita berdiri kembali kepada Allah. Lalu ini jangan marah-marah isi parah. Tidak apa untuk motivasi. Setelah iman mereka kuat oleh Rasulullah ditanamkan tauhid kuat. Perjalanan hidup manusia ibadahnya akan hanya memandang perintah Allah, bukan memandang yang lainnya. Tuhan iman tauhid itu kuat. Dia itu akan Allah Subhanahu Wa Taala yang apapun Allah berikan kepada kita. Itu kepada Allah. Benar diri buatan yang pintar. Alimnya manusia, mukmin billahnya manusia kepada hanya Allah yang tahu. Itu bagus sampai kesiapan. Di kala keramaian hatinya tetap berdiri kepada Allah, tidak sunyi seperti dia tetap khusyuk. Hanya ada Allah yang ada di hadapan dia saja. Dia niku kiai kula nek ngajar kula. Nek kondo bisa delok tembok iku gak ono tembok wis gak ono. Wong rasa kuwi Allah. Itu akan menjadi batu sandungan hidup kita. Saya setuju. Mengapa saya mencintai anak dan istri saya? Karena memandangmu di balik layarnya anak bujuku ya Allah engkau yang ada. Kan dulu pengayanan ini berbosan dulu anak bujuk dah. Ayo apa yang diomongin itu? Mari kau nikmati saya kalau sudah dia kan musik. Di orang-orang kan. Orang pun tapi menikmati indahnya Allah dalam jiwa kita. Di tengah keinginan malam desiran nafas nafas kita hanya dengan Allah. Allah. Ini belajar kan ngomong-ngomongan, tapi rohani, roh batin, nafas jiwa kita. Bila dengan Allah, dengan belajar. Bila tapi anak-anak sih dulu tapi terlalu wow. Ini kalau aku ini. Itu mulai belajar masuk ke alam anakku sampai dibuka ketika kapan? Ketika membawa ke dalam hidupmu itu dihullah akan berjumpa alam dia baru alam keindahan Tuhan dia. Sampai saat ini kita akan tentang ini kita masuk ke dalam ini dibuka oleh Allah. Oh berbicara tentang itu taman suaraku turun suaraku terakhir turun menjadi pangeran. Tidak, benar. Sampai berubah. Insya Allah sampai ini ahli surga. Jadi insya Allah jadi pasti ahli surga. Karena Allah menjamin selama rohani ruh kita itu menyatu dengan kalimat tauhid, tidak akan mungkin api neraka menyentuh kita. Kesakitan itu. Makanya kalau cerita lagi. Nek besok sampai kalimat tauhid dicerset tuh. Sampai protesan gua, pun malah kayak protes gua, si tahu kayak jangan deh. Kata Pak Oman bisa ada sesuai loh. Dah gua sih enggak ada makanan. Kacau jangan dari sampai yang mana sampai mana. Ya begitu lah itu. Oleh karena itu hadirin ya Allah, mudah-mudahan tetap dalam gerakan kita hidup ini sudah digerakkan oleh Allah menuju jalan tauhid iman ma'rifat billah ila kita pulang ke Allah. Sihire wong Arab kok ngene. Tak kala menungso lair alam dunya
para tetanggaan, getolan, semuanya tertawa terbahak-bahak. Senyum-senyum penuh kebahagiaan. Sedangkan bayi lahir itu menangis mengatakan gua. Dari zaman awal-awal, tapi lagu nanti batin sampai. Awal-awal tadi gua. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal alam sih, alam wahidan itu, alam kesatuan cahaya belum terpecahkan. Ketika lahir ke dunia ini diam lagi. Namun sebaliknya, jadikanlah akhir hidupmu nanti ketika engkau pulang dihadiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senyum kebahagiaan, menatap wajah Ilahi. Sekitar kamu menangis dan menjerit karena kebaikan selama hidupmu, menyayangi sesama hamba-hamba Allah. Jadikan mereka merasa kehilangan. Loh ini itu, ojo sakit buat kamu kata jadi mati, ojo sakit syukur. Jangan dia biar anak saya mau jangan mari sakit budal di bawah. Mereka menangis kita tinggalkan. Sedangkan kita menuju ke Allah dalam keadaan senyum dan kebahagiaan. Bilal Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pas jam 12 kurang 1/4 gitu. Mari kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah semoga kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah. Ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan jadi ilmu yang manfaat, sehingga untuk bekal kita, setiap kita, langkah kita, kehidupan kita, kalau dibekali dengan ilmu yang manfaat, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, nurullah, datullah, sifatullah, al-wujud, rahmatan lil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al bi ilmi wa al khair min ahli riyadh, min ahli munajat, min ahli abzar, min ahli tirakat, min ahli riyadh, min ahli dzikir, min ahli qauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mustajab doa kula kalih